uji coba atau gladi bersih terkait pendadaran. Hal ini Bu Adin upayakan mengingat teman-teman kebanyakan sedang mengajukan skripsi non reguler yang mana tidak punya atau belum punya pengalaman khususnya untuk seminar proposal, sehingga hal ini bisa menjadi sebuah ajang belajar, ajang mendapatkan pengalaman yang berharga untuk nantinya bisa digunakan di pendadaran yang nantinya dilaksanakan segera. Untuk sementara, kabar dari TU yang sudah mendaftar fix ada 2 orang, sehingga belum bisa dibuat jadwalnya, karena minimal pendaftar harus ada 5. Nah, berarti sepertinya tidak mungkin minggu ini, insya Allah minggu depan. Nah, bisa dengan waktu yang ada, nanti masukan dari penguji tamu kita, Bapak Reza, bisa memberikan feedback yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, di sini saya akan memberitahukan hal-hal yang biasanya diutamakan selama proses pendadaran. Jadi kalau untuk pendadaran, selama ini ya, khususnya untuk semester ini, kita adakan secara offline, di mana pendadaran itu sifatnya adalah tertutup, yang dihadiri oleh dosen pembimbing. Dosen pembimbing bisa berjumlah 1 ataupun 2 orang. Untuk dosen pembimbing secara reguler biasanya 2 orang, namun untuk yang non reguler ini variatif, kadang 1, kadang 2, jadi tergantung pada bagaimana kebijakan di prodi. Untuk penguji juga sama, di mana secara reguler biasanya penguji ini terdiri dari 2 dosen, namun untuk non reguler juga ada kemungkinan pengujinya hanya 1. Jadi kembali kepada teman-teman, silahkan diambil experience-nya, pengalamannya, fokus pada kontennya. Entah nanti takdirnya pembimbingnya berapa, pengujinya berapa, tidak usah difikirkan, karena itu bagian dari proses. Itu ya teman-teman, ya. Nah, di sini sebelumnya untuk Mbak Duana dan Mbak Rindi sudah saya sampaikan bahwa nanti untuk jadwal yang pertama Mbak Duana, selanjutnya Mbak Rindi. Untuk Mbak Duana dan Mbak Rindi, naskah sebelumnya sudah saya kirim ke Pak Reza, H-1, jadi sudah cukup lama dibaca oleh Pak Reza. Nantinya Pak Reza bisa memberikan feedback. Untuk pelaksanaannya, nanti yang pertama akan saya berikan waktu 10 menit untuk masing-masing peserta memaparkan PowerPoint dari bab 1 sampai dengan bab terakhir secara singkat dan padat, kemudian di akhir bisa ditunjukkan pada produknya. Untuk produk disesuaikan dengan apa yang teman-teman buat. Misal untuk Mbak Duana berarti pada fokus prediksinya single moving average, ataupun di Mbak Rindi fokus pada random forest. Setelah itu nanti langsung diberikan waktunya kepada penguji tamu, yaitu Pak Reza, sampai dengan titik akhirnya dinyatakan cukup. Baru setelah itu melaju ke peserta berikutnya. Untuk mahasiswa tidak ada slot bertanya karena ini pendadaran sifatnya tertutup, sehingga nanti bagi teman-teman yang gabung di sini sifatnya hanya mendengarkan dan mendapatkan insight dari hal-hal yang disampaikan oleh penguji tamu dan peserta pendadaran, uji coba pendadaran. Itu ya untuk Mbak Duana dan Mbak Rindi, apakah sudah paham? Mungkin selama proses online bisa dinyalakan cam-nya. Ya. Ada yang ditanyakan dulu untuk Mbak Duana dan Mbak Rindi? Sepertinya belum. Aman ya? Oke. Ya, berarti begitu nanti selama Mbak Duana sedang proses, Mbak Rindi sebagai peserta berarti bisa dimatikan video cam-nya dan hanya mendengar. Setelah saya tutup bagian Mbak Duana bisa matikan kamera, baru gantian Rindi. Begitu ya? Biasanya maksimal sih 1,5 jam. Itu kalau nggak bisa jawab ya. Tapi ini karena uji coba ya nggak sesusah itu, insya Allah. Gitu ya. Oke.
Kita mulai ya. Silahkan di-off-kan kamera bagi yang tidak berproses. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya untuk uji coba pendadaran Mbak Duana. Selamat pagi Mbak Duana, selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu di uji coba pendadaran Mbak Duana. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Mbak Duana? Alhamdulillah baik, Bu Ardin. Alhamdulillah. Apakah sebelumnya sudah merevisi dari beberapa yang diberi masukan oleh dosen pembimbing? Sudah, Bu. Yang ada revisi baru terkait naskah? Sudah semua, Bu. Oke, sudah semua. Berarti naskah yang saya sampaikan kepada penguji tamu sudah yang terbaru ya? Sudah, Bu. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Reza sebagai penguji tamu sudah berkenan hadir. Selanjutnya bisa langsung di-share screen, Mbak Duana. Ya. Sebelumnya kita sedang proses pendadaran untuk skripsi mahasiswa atas nama Duana Purnamasari dengan judul implementasi metode single moving average untuk prediksi stok produsen, di mana Mbak Duana ini menggunakan jalur non-reguler atau penyetaraan skripsi dengan melakukan publikasi di jurnal Jurikom Sinta 4. Boleh tahu terbitnya tanggal berapa Mbak Duana? Tanggal, udah lupa, Bu. Bulan ini tanggal, Bulan November? iya, bulan November. Awal ya, berarti awal bulan November sudah terbit jurnalnya. Jadi nanti saya beri waktu 10 menit untuk melakukan pemaparan. Harapan saya bisa singkat dan padat, bisa menjelaskan secara keseluruhan. Kemudian di akhir Mbak Duana bisa menunjukkan produknya. Setelah itu saya akan berikan waktu untuk penguji tamu memberikan reviewnya. Seperti itu. Bisa dimulai dengan berdoa dulu. Silakan Mbak Duana. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Duana Purnamasari, NPM 1705040084, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul implementasi metode single moving average untuk prediksi stok produsen. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang ada di UMKM Kripik Ngangeni, yaitu dalam menghitung persediaan stok produsen untuk periode yang akan datang masih berdasarkan insting pemilik UMKM, sehingga sering terjadi stoknya berlebih atau stoknya kurang. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya bagaimana mengimplementasikan metode SMA dalam memprediksi stok produsen di Kripik Ngangeni. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuannya yaitu mengimplementasikan metode single moving average untuk memprediksi jumlah stok produsen pada periode selanjutnya. Manfaat penelitian yang pertama yaitu memudahkan pemilik UMKM dalam pengadaan stok produsen sehingga meminimalisir adanya kekurangan atau kelebihan produk yang akan dijual. Yang kedua, mengoptimalkan produksi Kripik Ngangeni untuk periode yang akan datang agar tidak terjadi penumpukan stok. Prosedur penelitian yaitu yang pertama pengumpulan data, selanjutnya data tersebut dilakukan perhitungan peramalan menggunakan metode single moving average. Kemudian hasil dari perhitungan peramalan dilakukan uji akurasi peramalan menggunakan metode MAD dan MAPE. Yang pertama pada metode penelitian yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan dua metode yaitu observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk menganalisa proses pengumpulan data yang dilakukan di perusahaan tersebut.
Yang kedua, wawancara, yaitu data-data yang diperoleh dengan wawancara terhadap pemilik keripik ngani, yaitu Ibu Siti Marfiah, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sebagai penunjang dalam melakukan analisa. Berdasarkan hasil wawancara, data yang akan diproses yaitu data penjualan keripik pisang original dalam waktu 10 bulan, yaitu dari bulan Juli 2021 hingga bulan April 2022. Yang kedua yaitu perhitungan peramalan. Perhitungan peramalan menggunakan metode single moving average. Menurut Bella et al., metode single moving average dilakukan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari rata-rata, lalu menggunakan rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode berikutnya. Rumus metode SMA yaitu FT plus 1 sama dengan XT plus XT-1 plus XT-N plus 1 per N. FT plus 1 yaitu hasil ramalan pada periode T, XT yaitu nilai aktual pada periode T, N yaitu jumlah periode yang ditentukan. Peramalan satu periode seperti yang ada di slide, caranya yaitu 80 dibagi 1 karena menggunakan satu periode. Yang kedua ada peramalan 2 periode, caranya 50 ditambah 80 dibagi 2, dan seterusnya. Hingga peramalan 8 periode. Yang ketiga yaitu akurasi peramalan. Akurasi peramalan menggunakan 2 metode, yaitu metode mean absolute deviation atau MAD, yang kedua mean absolute percentage error atau MAPE. Metode MAD menurut Astuti et al. Tahun 2019 yaitu rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperlihatkan lebih besar atau lebih kecilnya hasil peramalan dibanding kenyataannya. Rumus MAD yaitu AT min FT per N. Yang kedua, metode mean absolute percentage error atau MAPE menurut Nabilah dan Ranggadara tahun 2020 adalah nilai rata-rata perbedaan absolut di antara nilai prediksi dan nilai realisasi yang disebutkan sebagai hasil persenan dari nilai realisasi. Rumus MAPE yaitu XT per FT per XT dikali 100%. Perhitungan akurasi peramalan menggunakan MAD. Hasil peramalan menggunakan single moving average dilakukan perhitungan dengan rumus MAD. Yang pertama menggunakan rumus MAD menghasilkan rata-rata 160 kg. Yang kedua menghasilkan rata-rata 38,8, yang ketiga menghasilkan 15,9, yang keempat menghasilkan 8,8, yang kelima menghasilkan 5,1, yang keenam menghasilkan 2,6, yang ketujuh menghasilkan 1,2, yang kedelapan menghasilkan 0,5. Berdasarkan grafik hasil rata-rata dari perhitungan MAD 1 sampai 8 periode, diperoleh nilai error terkecil yaitu 0,5 pada perhitungan 8 periode. Yang kedua, perhitungan akurasi peramalan menggunakan metode MAPE. Perhitungan menggunakan satu periode menghasilkan rata-rata 229, ya, periode kedua menghasilkan 107, periode ketiga menghasilkan 55, periode keempat menghasilkan rata-rata 37, periode kelima menghasilkan 25, periode keenam menghasilkan 15, periode ke-7 menghasilkan rata-rata 8, kemudian periode ke-8 menghasilkan rata-rata 4. Berdasarkan grafik hasil rata-rata dari perhitungan MAPE 1 sampai 8 periode, diperoleh nilai error terkecil yaitu 4 pada perhitungan ke-8 periode. Kesimpulan,
Setelah dilakukan perhitungan peramalan dengan metode SMA serta akurasi peramalan MAD dan MAPE, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, prediksi stok pada UMKM produsen makanan menggunakan metode SMA dapat memberikan kemudahan bagi pemilik UMKM. Kedua, data historis penjualan 10 bulan dapat memberikan kemudahan bagi pemilik UMKM untuk memastikan waktu-waktu khusus yang dibutuhkan untuk stok lebih banyak daripada waktu lainnya. Yang ketiga, menghasilkan nilai uji akurasi menggunakan metode MAD pada data penjualan keripik pisang original dengan error terkecil yaitu 0,5. Yang keempat, menghasilkan nilai uji akurasi menggunakan metode MAPE pada data penjualan keripik pisang original dengan error terkecil yaitu 4. Yang kelima, perhitungan akurasi MAD dan MAPE sama-sama memiliki nilai error uji akurasi terkecil di periode ke-8. Yang keenam, peramalan metode SMA menggunakan 8 periode sebelumnya, prediksi di bulan Maret dan April sama-sama menghasilkan nilai 74 kg. Yang terakhir, dapat mengambil sebuah keputusan khususnya dalam prediksi stok produsen UMKM keripik nganani lebih diutamakan menggunakan data historis 8 bulan sebelumnya menggunakan metode SMA. Saran dari penelitian yaitu dari hasil prediksi pada penelitian ini perlu adanya beberapa evaluasi, sehingga disarankan dalam pengembangan penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode yang berbeda agar hasil akurasi pada prediksi yang akan datang lebih signifikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Duana sudah menjelaskan atau memaparkan. Untuk produk berarti yang ingin disampaikan apa Mbak Duana? Data keripik pisang original. Ya. Jadi di sini kalau kita dalam proses pendadaran, selain kita mempresentasikan apa yang sudah dilakukan riset dari awal hingga akhir, salah satu yang harus ditunjukkan adalah hal novelty kita, atau mungkin bahasanya lebih pada sesuatu yang kita temukan. Nah, jadi nanti fokus pada produk yang Mbak sudah lakukan selama riset. Jadi silahkan nanti dipaparkan sehingga ditunjukkan kepada penguji. Silahkan share screen untuk produknya. Untuk produk 5 menit ya Mbak ya. Berikut merupakan data aktual penjualan keripik ngangeni yang saya dapat melalui wawancara di UMKM keripik ngangeni, yaitu data penjualan keripik ngangeni dari bulan September 2020 hingga April 2022. Yang saya gunakan untuk peramalan yaitu bulan Juli 2021 hingga April 2022. Data tersebut dilakukan peramalan menggunakan metode SMA. Berikut merupakan data yang sudah dilakukan peramalan menggunakan metode single moving average. Selanjutnya, data dari peramalan single moving average dilakukan perhitungan menggunakan rumus MAD dan MAPE seperti yang tertera pada Excel.
Sudah, Bu. Sudah? Ya. Sudah. Dari sini Mbak Adin sebenarnya sudah dapat beberapa catatan ya. Nanti untuk catatan dari Mbak Duana ataupun Mbak Rindi akan saya sampaikan di akhir setelah momen uji coba peredaran selesai. Terima kasih Mbak Duana sudah memaparkan apa yang didapatkan selama penelitian. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji tamu untuk memberikan review dan masukan. Silakan Pak Reza. Terima kasih sebenarnya kepada Bu Adin. Baik Mbak Duana, ini membuat itu ya forecasting ya, peramalan untuk produk UMKM keripik ya. Nah, dari kemarin saya sudah membaca naskahnya dan tadi dari paparan materi di PPT, saya tadi belum menemukan. Di sini kan Mbak Duana itu menggunakan metode simple moving average. Nah, saya baca-baca di naskah itu saya belum menemukan alasannya menggunakan SMA apa. Karena kan dari sisi metode forecasting sendiri itu ada banyak. Itu mulai dari yang berbasis machine learning maupun sekarang yang deep learning seperti LSTM itu juga udah lebih baik dari sisi akurasinya. Nah, ini kenapa alasannya kenapa Mbak Duana itu menggunakan simple moving average untuk menyelesaikan kasus ini. Satu dulu gitu ya Bu Adi. Ya, mungkin itu dulu. Gimana? Boleh. Dijawab terus barulah yang lain gitu ya Bu. Oke, mungkin itu dulu Mbak Duana untuk Ya, Pak. Silakan dijawab Mbak Duana. Ya, Bu. Sebentar. Alasan saya menggunakan single moving average yaitu berdasarkan Dewi dan Hamid tahun 2019, kelebihan dari metode SMA dapat digunakan sebagai ramalan untuk menghitung rata-rata hasil penjualan pada periode tertentu yang akan terus dihitung berdasarkan pergerakan data. Metode ini sangat efektif, mudah, dan lebih efisien proses perhitungannya karena sistem perhitungannya tidak memerlukan pembobotan pada setiap data. Itu, Pak. Oke. Apa namanya? Sebelum ke berikutnya, itu tadi kan kalau saya nggak salah baca di naskah itu kan merujuk definisi dari SMA sendiri. Nah, yang di sini yang saya maksudkan kan kalau kita bisa ibaratnya saya menentukan saya pakai metode A. Alasannya mungkin saya ambil dari jurnal tertentu, ada sebuah penelitian sebelumnya yang mereka membandingkan antara metode A, metode B, metode C, dan sebagainya. Ternyata dari hasil yang didapatkan, itu metode A itu jauh lebih baik dari sisi akurasinya. Kalau di sini kita berbicara mengenai akurasi. Nah, kalau ini tadi kan hanya sebatas apa ya
definisi dari SMA itu dan cara kerjanya seperti apa. Jadi belum ada pembandingnya. Kenapa ini lebih baik? Jadi poinnya alat kita pakai metode ini kan tentu yang pertama jelas metodenya baik ya. Nggak mungkin kalau metodenya itu buruk atau dari si akurasi tidak diandalkan, tapi kita pakai. Karena jadi tujuannya kan untuk mengimplementasikan agar nantinya penjualannya ke depan itu bisa diramalkan secara lebih tepat. Seperti itu. Nah, itu kira-kira ada nggak di naskah yang seperti saya sampaikan itu tadi? Ada Pak di penelitian relevan. Oke, di halaman berapa? Di halaman 3 dan 4. Yang atas nama siapa? Yang peneliti sebelumnya? Yang Putra dan tahun 2019 yang berjudul aplikasi peramalan stok alat tulis kantor menggunakan metode SMA. Yang kedua, penelitian Villa et al. Tahun 2022. Yang ketiga, Oke. Nah, kalau itu saya baca dari penelitian sebelumnya yang terkait, itu tidak ada penelitian itu membicarakan tentang komparasi dari metode. Jadi hanya penelitian itu menggunakan satu metode simple moving average, kemudian keluar hasilnya. Nah, itu kan belum bisa dikatakan bahwa alasannya pakai ini kenapa. Ya itu memang semua orang tahu kalau simple moving average bisa untuk forecasting gitu ya. Tapi kan di sini kita menggunakan metode itu ada dasarnya. Dasarnya mungkin sudah dibandingkan dengan yang lain. Di kasus ini karena kasusnya mirip dengan penyelesaian kita dari sisi jumlah variabel independennya misalnya dan sebagainya itu mirip. Nah, itu cocok digunakan. Terus yang kedua ini tadi kan kalau saya lihat itu bukan ke SMA-nya tapi lebih fokus pada metode pengujiannya. Tadi yang digunakan tadi di Mbak Duana ada dua itu tadi. Itu ya. Jadi kalau ini arahnya kan penelitian tentang forecasting dengan metode ini. Nah, seharusnya di tinjauan pustaka tadi coba digali penelitian sebelumnya. Boleh salah satu dimasukkan tentang yang itu tadi boleh. Tapi ada yang lain juga tentang metode yang comparing-nya misalnya simple moving dengan apa itu ini bagus. Nah, itu dimasukkan. Jadi itu jadi salah satu alasan nantinya kalau ditanya penguji yang sesungguhnya Mbak Dona bisa menjelaskan dan ada pertanggungjawabannya kenapa saya pakai ini gitu ya. Karena jelas. Nah, kemudian dari sisi apa namanya metode pengujian juga kalau bisa dicari jurnal yang bersesuaian yang mana pengujiannya kan ada banyak metodenya. Nah, itu pasti ada penelitian yang membandingkan juga. Kira-kira ini mana yang metode yang paling akurat untuk menguji itu. Itu mungkin saran dari saya gitu ya. Terkait pertanyaan saya itu tadi. Mungkin karena di sini di naskah belum ada, jadi kan ibaratnya belum bisa menjawab ya, tapi yang saya harapkan itu tadi ada perbandingannya sehingga itu bisa jadi sebuah dasar acuan. Kemudian mungkin next ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini tadi saya lihat ada data yang diperoleh itu dari tahun 2020 sampai 2022 ya. Nah, kemudian di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa nggak dipakai semua gitu dari 2020 itu? Karena kan kalau kita berbicara mengenai tim series, semakin banyak datanya kan nantinya itu juga ibaratnya sebagai dana training kan
untuk akurasinya nanti bisa lebih bagus juga dibanding tadi hanya dipakai dari tahun 2021 sampai 2022. Nah, itu sepertinya belum ada sebuah statement kenapa hanya menggunakan data itu gitu ya. Kemudian ini tadi penentuan peramalannya menggunakan 8 periode. Nah, skenario 8 periode ini juga didapat berdasarkan apa gitu ya. Mungkin itu dulu Mbak Duana bisa dijawab. Gimana Mbak Duana? Masih dicari, Pak. Yeah.
Sudah ketemu Mbak Duana? Belum, Pak. Gimana Mbak Duana? Ini soalnya waktunya udah jalan terus, nanti masih ada Mbak Rindi. Belum menemukan jawabannya, Pak. Nah, artinya mungkin kan berarti di naskah belum ada itu. Iya, Pak. Jadi mungkin seharusnya itu bisa ditambahkan di latar belakang di paragraf paling akhir. Karena kan paragraf paling akhir itu kan fokus pada permasalahan yang mau diangkat di Nah, itu harusnya di situ dijelaskan dan disampaikan bahwa alasannya kenapa di sini datanya sekian, atau boleh juga nanti ketika di bagian hasil pembahasannya atau pas ketika di bab 3 juga boleh. Yang jelas itu pembaca itu bisa tahu dari data ini kenapa kok hanya diambil sekian itu kenapa. Nah, jadi biar persepsi antara penulis dan pembaca itu sama, nggak ada celah dia bisa berpikir yang lain gitu loh, maksudnya berasumsi yang lain ini karena nggak ada keterangan kenapa pakai ini, jadi itu yang tidak diharapkan. Jadi baiknya dijelaskan ini pakai 8 periode skenario-nya kenapa, kemudian dari data yang diperoleh seluruhnya kok hanya dipakai dari tahun 2021 sampai 2022 itu kenapa. Nah, itu harus dijelaskan semuanya. Jadi biar clear, pembaca itu ketika ingin nanti mengikuti caranya bisa tahu juga gitu. Iya, itu dia. Tadi maksud saya ditunggu di terus peramalan menentukan 8 periode ini pasti kan juga enggak serta-merta dari kemauannya Mbak Duane juga, itu juga harus berdasar. Nah, itu mungkin tambahan, jadi harus ditambahkan biar nanti itu tidak memancing sebuah pertanyaan ya. Seperti itu. Iya, Pak. Oke. Kemudian ini apa ya? Untuk jadi kalau saya lihat tadi dari hasilnya itu dari periode 1, periode 2 sampai 8 itu nilai errornya semakin kecil. Dalam artian berarti semakin banyak digunakan data trainingnya itu hasilnya semakin bagus. Itu kan memang hal itu memang ya seperti itu adanya gitu, dan wajar gitu. Nah, kebetulan tadi datanya sedikit, ya mau sampai tadi 9 periode pun pasti 9 lebih kecil lagi gitu ya. Nah, harusnya mungkin kalau nanti datanya banyak, biasanya itu yang dulu pernah saya lakukan kalau saya melakukan forecasting juga, itu saya 5 tahun terakhir. Jadi 5 tahun terakhir itu yang saya gunakan sebagai data training. Nah, itu nanti bisa kelihatan kurvanya seperti apa. Memang tadi kurvanya akan membentuk L ya, karena semakin banyak trainingnya kan dia akan semakin turun untuk nilai errornya kayak gitu. Nah, ini tadi ya 8 terbaik ya karena emang
apa namanya datanya cuma sedikit, barangkali kalau datanya banyak, nanti ketika di periode ke-10 sama 9 lebih bagus daripada 10. Nah, itu bisa jadi. Nah, itu jadi bisa memberikan comparing hasilnya di situ. Memang ya orang semua tahu semakin kemudian kalau berikutnya suara saya masih bisa didengar ya? Masih, Pak. Oke, soalnya internetnya tadi unstable, ada keterangan. Saya mulai dari itu tadi kan saya fokus di bab 1 dan bab 2-nya ya. Kemudian bab 3-nya saya melihat tadi masih ada definisi dari simple moving average itu sendiri. Jadi di bab 3 itu kan isinya tadi kan apa namanya? Bentar saya buka di bab 3. Nah, bab 3 kan metodologi penelitian ya. Nah, metodologi penelitian itu ya kalau bisa Mbak Duana itu menceritakan metodologi apa saja yang digunakan di penelitian ini. Gitu. Tadi udah beberapa udah benar. Cuman tadi masih ada kayak simple moving average adalah bla bla bla. Nah, itu nggak harus di situ apa? Seharusnya tidak di situ. Itu di bab 2. Karena kalau sebuah acuan dasar teori dan sebagainya kan semua di bab 2. Bab 3 itu planningnya mau ngapain? Kita mau ngapain di penelitian ini? Jadi disusun planning yang akan dijalankan di sini. Misalnya kita nanti akan menggunakan ini dengan data sekian. Datanya terdiri dari ini misalnya. Variabel independennya ini, variabel dependen ini, dan sebagainya, itu dijelaskan. Kemudian nanti kita akan melakukan pengujiannya dengan ini skenario-nya. Itu dijelaskan di bab 3. Nah, baru kemudian di bab 4-nya, di hasil pembahasan, itu adalah jawab atau apa namanya, hasil yang dikerjakan dari planning yang di bab 3 itu disampaikan di situ. Hasilnya seperti apa? Misalnya tadi dengan data ini, datanya dirinci lagi, hasil dari skenario yang tadi yang dibuat itu seperti apa, kemudian dijelaskan kenapa bisa seperti ini. Gitu ya. Nah, terus saya juga masih melihat di bab 4, kalau Mbak Duana buka di halaman 25, di subbab pembahasan. Nah, subbab pembahasan ini tidak perlu disampaikan lagi dari awal. Ini kan kalau di sini saya lihat bahwa ini akan melakukan peramalan dengan apa namanya, peramalan untuk UMKM keripik Ngangeni yang merupakan ada di desa ini kabupaten ini. Kerupuk ini UMKM ini biasanya mencapai permintaan sekian. Nah, itu nggak perlu. Kebetulan sudah ada di atas tadi. Jadi ini kesannya tuh kayak merangkum dari keseluruhannya. Nah, harusnya di dalam sebuah pembahasan Mbak Duana fokus aja dari hasil yang ada di bab 4 tadi. Itu hasilnya misalnya tadi pakai 8 skenario tadi kan sudah apa namanya, dipaparkan ya dengan tabel, kemudian ada sebuah deskripsi narasi tadi. Nah, itu dibahasnya di pembahasan. Dari 8 ini hasilnya kok bisa seperti ini, kenapa? Nah, kenapanya itu harusnya di situ. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kemudian kenapa ini lebih baik, kenapa ini enggak? Nah, itu harusnya dibahas di pembahasan itu. Jadi pembahasan itu fokus pada membahas hasil yang diperoleh. Dan lebih baik lagi kalau misalnya di pembahasan ini bisa merujuk referensi yang utama. Misalnya referensi utama ini di penelitian terkait itu hanya memperoleh misalnya akurasi sekian. Gitu ya. Nah, di sini Mbak Dona bisa mencapai lebih baik dari situ. Nah, jadi ibaratnya referensi itu dijadikan sebagai acuan utama dan itu bisa disampaikan di pembahasan ini. Gitu. Bisa dipahami Ya, tidak? Ya bisa ya. bisa. Oke. Bisa. Nah, kemudian saya lihat di bagian rumusan dan kesimpulan itu kurang relate. Jadi idealnya rumusan itu dibuat untuk dijawab di kesimpulan. Kalau kita membuat 3 rumusan, artinya berarti kita harus menjawab 3 rumusan tersebut.
Berarti kalau ada 3 rumusan, ya ada 3 kesimpulan atau ada 3 jawaban kesimpulan. Kalau ini tadi rumusannya 1, tapi ada banyak poin kesimpulan. Nah, terus dan itu tadi ada yang tidak relate. Saya berikan contoh misalnya, saya membuat sebuah rumusan masalah tentang saya menggunakan metode Gaussian filter untuk meningkatkan akurasi untuk meningkatkan akurasi pada sebuah model misalnya gitu ya. Itu rumusan yang saya buat. Nah, kemudian di situ jawabannya, di kesimpulannya ya saya akan menjawab dengan penambahan itu apakah berpengaruh atau tidak. Jadi misalnya di rumusan pengaruh penambahan Gaussian pada akurasi yang diperoleh misalnya. Nah, di situ saya akan menjawab dengan penambahan ini ternyata berpengaruh untuk meningkatkan akurasi, tapi dengan kondisi data seperti ini. Tapi dengan kondisi data yang seperti ini, itu justru malah menurunkan. Nah, itu relate. Jadi pertanyaannya apakah berpengaruh? Ya, di sini saya jawab pengaruh kalau datanya seperti ini. Tidak berpengaruh kalau datanya seperti ini. Seperti itu. Nah, tadi coba diteliti lagi. Rumusannya tadi ngomongin apa? Dan jawabannya relate nggak sama rumusan yang dibuat? Karena itu yang paling penting itu di situ. Biasanya kalau kita membuat kalau kita mau membuat penelitian biasanya kita itu seolah-olah jadi cenayang dulu. Kita seolah-olah menjawab dulu. Kira-kira dengan rumusan ini jawabannya seperti ini. Kayak bikin templating dulu. Entah nanti hasilnya itu berbeda ya nanti kita akan rubah di bagian sebelumnya. Yang jelas itu harus relate. Pertanyaannya A ya harus dijawab dengan A. Pertanyaannya 3 ya dijawabnya dengan 3. Bukan pertanyaannya 1 tapi tadi jawabannya ada sekitar 5 atau 6. Dan itu ada ngomongin yang lain juga. Kayak misalnya bahwa metode SMA menggunakan 8 periode sebelumnya, prediksi bulan Maret ini menghasilkan sekian. Nah, kan tadi nggak ada pertanyaan ke situ ya, nggak ada pertanyaan tentang apakah periode yang ter-8 merupakan periode yang terbaik dan sebagainya kan enggak. Nah, itu hal-hal itu, temuan itu tuh harusnya disampaikan di pembahasan. Dan jangan dianggap sama ya, pembahasan sama kesimpulan itu artinya isinya berbeda. Jadi kesimpulan ya hanya menyimpulkan dari hasil yang diperoleh. Dan itu menjawab dari rumusan masalahnya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Oke Mbak, mungkin dari saya itu dulu. Nanti barangkali ada tambahan dari Bu Adi. Baik, Ya. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza sudah membersamai untuk uji coba pendadaran. Tapi tadi saya hanya take note yang awal-awal ya. Mungkin nanti bisa saya review di akhir ya. Sebelumnya sudah dicatat masukan-masukan dari Pak Reza, Mbak Duana? Sudah, Bu. Walaupun Pak Reza bukan penguji sesungguhnya, tapi mungkin masukan-masukan tadi sangat bermanfaat bagi Mbak Duana, khususnya dalam menyiapkan revisi-revisi yang bisa disampaikan pada penguji. Karena seperti tadi yang saat saya buka di awal, pasti saya akan bertanya, apakah ada revisi yang ingin disampaikan. Jadi ini bisa menjadi momen waktu yang cukup selama 1 minggu atau mungkin kurang dari 1 minggu untuk Mbak Duana menyiapkan revisi sehingga nanti di pendadaran asli bisa menyusulkan apa tadi yang sudah diberi masukan oleh Pak Reza untuk disusulkan ke penguji. Mungkin itu, silahkan ditutup Mbak Duana. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Wassalamualaikum. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diuji coba ya.
Ya, Oke, Bu. silakan di offline, di off cam Mbak Duana. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta pendadaran berikutnya Mbak Rindiani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di momen berikutnya, yaitu uji coba pendadaran dari Mbak Rindiani. Sebelumnya bisa silahkan di-share screen. Sebelum kita mulai, Bu Adin bertanya apakah ada revisi yang ingin disampaikan ke dosen penguji, Mbak Rindiani? Ada Bu, kemarin ada kesalahan di naskah yang bagian bab 2, bagian bab 3. Bagian bab 3. Bentuk revisinya, bentuknya hard ya? Iya, Oke. Atau mungkin berapa lembar revisinya? cuma sedikit Bu, ada kesalahan peletakan gambarnya. Oh gitu. Ya, kayaknya nggak apa-apa ya. Nggak. Mungkin nanti bisa di-save besok kalau pas untuk pendadaran asli, hardnya disiapkan, juga menyiapkan soft file. Kali aja kita ada mendadak ada yang bisanya secara online, dosen penguji, jadi tetap harus menyiapkan baik hard copy ataupun soft copy. Sebelumnya sudah siap Mbak Rindi untuk uji coba pendadaran? Sudah. Ya, mungkin bisa berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya di sini adalah uji coba pendadaran untuk mahasiswa skripsi bimbingan saya dan Bu Maimunah dengan nama Rindiani dengan judul penelitian klasifikasi penjualan berdasarkan platform pada UMKM Omah Branded menggunakan Random Forest. Sebelumnya, mahasiswa atas nama Rindiani ini mengambil jalur skripsi non-reguler di mana publikasinya telah diterima di Jurikom Sinta 4. Terbit tanggal berapa Mbak Rindi? 31 Oktober 2022. Berarti sudah hampir 2 minggu, sudah lebih dari 16 hari. Sudah 2 minggu artikel ini terbit, sehingga dosen penguji pun nanti bisa melakukan pengecekan di Google Scholar. Untuk proses uji coba ini nanti saya berikan waktu 10 menit untuk Mbak Rindi melakukan presentasi, kemudian dilanjutkan secara langsung 5 menit untuk menyampaikan terkait produk, dan setelah itu nanti akan saya persilahkan kepada penguji tamu memberikan reviewnya. Gitu. Apakah ada yang ditanyakan Mbak Rindi? Belum Bu. Terima kasih. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Rindiani, NPM 1905040034, akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul klasifikasi penjualan berdasarkan platform pada UMKM Omah Branded menggunakan Random Forest. Dengan dosen pembimbing satu saya adalah Wadin Prima Dewi, SSI, MTI, dan dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Maimunah, SSI, M. Untuk yang pertama yaitu latar belakang, kemajuan bisnis serta usaha di Indonesia saat ini dibarengi dengan perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. UMKM berperan penting dalam pertumbuhan pembangunan, meningkatkan pendapatan negara, dan merupakan sumber pertumbuhan kesempatan kerja. Bisnis UMKM selama ini merupakan bisnis yang minim strategi pemasaran secara luring juga daring. Namun saat ini UMKM telah berkembang pesat dengan munculnya berbagai ide bisnis kreatif dan inovatif berbasis teknologi pada beberapa UMKM. Transformasi digital secara khusus pada penjualan barang ditunjukkan dengan menggunakan platform penjualan online seperti marketplace dan sosial media. Kemudian akses internet menggunakan Wi-Fi ataupun perangkat gadget memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai suatu produk atau jasa yang akan dicari. Lanjutan dari latar belakang,
Omah Branded yang merupakan UMKM kategori fashion di area Mungkit, Kabupaten Magelang, Indonesia, sudah berproses dalam transformasi digital dalam proses penjualannya. Omah Branded menggunakan dua platform online, yaitu Instagram dan Shopee, untuk memasarkan produk fashionnya. Instagram sebagai sosial media yang digunakan Omah Branded telah memiliki 70.008 follower dengan reseller aktif berjumlah 70, sedangkan Shopee sebagai marketplace juga memiliki 6.600 follower dengan member aktif berjumlah 60. Hasil observasi menunjukkan bahwa saat ini data transaksi penjualan Omah Branded belum dimanfaatkan secara maksimal. Data yang tersimpan di dalam sistem dan data yang direkap oleh admin Omah Branded belum dapat memberikan masukan pada pemilik Omah Brand untuk memprioritaskan platform penjualan yang digunakan, sehingga hal ini dapat meningkatkan pembelian konsumen. Berdasarkan uraian di atas, diperlukan analisis klasifikasi produk berdasarkan platform penjualan. Rumusan masalahnya adalah berdasarkan latar belakang permasalahan, maka masalah penelitian ini dirumuskan adalah bagaimana klasifikasi penjualan berdasarkan platform dengan menggunakan metode random forest pada UMKM Omah Branded. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah melakukan klasifikasi data penjualan Omah Branded berdasarkan platform penjualan dengan metode algoritma hutan acak atau random forest, mengharapkan hasil yang dapat digunakan sebagai solusi pengembangan strategi pemasaran UMKM Omah Brand untuk meningkatkan pemasukan penjualan. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis menjembatani kesenjangan teoritis mengenai konsep klasifikasi penjualan berdasarkan platform dengan menggunakan metode random forest. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi penulis dan pembaca, dapat menambah pengalaman, pengetahuan, wawasan mengenai klasifikasi dengan menggunakan metode random forest. Bagi pemilik UMKM, dapat memudahkan dan dapat digunakan sebagai solusi pengembangan strategi pemasaran UMKM Omah Brand untuk meningkatkan masukan penjualan. Untuk tinjauan pustaka pada di bab pertama itu ada penelitian relevan. Saya mengambil 5 penelitian relevan. Yang pertama, menurut penelitian Widya Stuti tahun 2018 meneliti bahwa UMKM telah menjadi tonggak perekonomian nasional karena mampu bertahan dan menguasai sebagian besar usaha di Indonesia. Penelitian yang berjudul Klasifikasi Pembiayaan Warung Mikro menggunakan metode random forest dengan teknik sampling kelas Imbles, namun masih terdapat permasalahan pada sektor UMKM. Salah satunya adalah kurangnya permodalan. Pinjaman uang dari bank merupakan solusi pada sektor UMKM dalam memenuhi kebutuhan modalnya. Dalam pembiayaan terdapat permasalahan seperti kredit atau pembiayaan macet. Maka dari itu diperlukan analisis untuk melihat nasabah yang berpotensi untuk mengalami pembiayaan. Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 232 data, menghasilkan data Imbles data atau data tidak seimbang dengan akurasi sebesar 82,54%. Dengan adanya hasil penelitian tersebut, masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Lalu untuk penelitian relevan yang kedua, menurut Siburian dan Mulyana tahun 2021 meneliti bahwa harga menjadikan patokan pertama dalam pembelian dan penjualan. Pada penelitian yang berjudul Prediksi Harga Ponsel menggunakan metode random forest, dilakukan klasifikasi untuk memprediksi harga ponsel dengan spesifikasi yang diberikan dengan metode random forest. Setiap ponsel yang dengan spesifikasi setiap pelanggan pada saat ingin membeli sebuah ponsel pasti memikirkan spesifikasi ponsel tersebut yang akan dibelinya sesuai dengan estimasi harga yang disiapkan. Hasil dari penelitian tersebut telah mengumpulkan data spesifikasi sebanyak 2.000 data, menghasilkan jumlah data yang sama yakni 500 data dengan price rank 0, 1, 2, 3. Kemudian untuk pembagian data menjadi 70:30, setelah pembagian data training dan testing dari hasil percobaan menggunakan metode random forest menghasilkan akurasi 81%. Lalu untuk penelitian yang ketiga, menurut Nuraini dan Widajati tahun 2019 meneliti bahwa transaksi bisnis pada saat ini yang merupakan fenomena bisnis baru dilakukan melalui media internet. Penelitian yang berjudul Strategi Pemasaran Online terhadap Peningkatan Penjualan UMKM di KUMKM Tulung Agung
Dari segi keuangan, tingkat keuntungan pelaku usaha pemasaran online sangat membantu dalam menawarkan produk sehingga penjualan menjadi meningkat. Dengan melakukan strategi pemasaran online, pelaku usaha dalam menawarkan produk dapat menjangkau semua wilayah dan jangkauan luas ini bisa meningkatkan penjualan serta pendapatan. Hasil wawancara pelaku UMKM yang telah melakukan pemasaran online, baik melalui media sosial maupun marketplace, menunjukkan ada kenaikan pemasaran produk sebesar 10% sampai dengan 70%. Strategi pemasaran online dapat dengan cepat menjangkau daerah pemasaran secara luas dan bisa meningkatkan penjualan. Lalu untuk penelitian yang keempat, menurut Prima Dewi et al. Tahun 2021 meneliti bahwa UMKM membutuhkan pemanfaatan teknologi yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan dan menganalisa data. Penelitian yang berjudul Analisa Perancangan Sistem Pengelolaan Data UMKM berdasarkan Business Intelligence Development Model Framework dengan data yang informasi yang UMKM dapat mengetahui tren pasar di daerah tertentu. Namun demikian, data-data yang terdapat diolah untuk mengetahui perkembangan UMKM dan data strategik lainnya masih belum dikelola secara terintegrasi. Analisa data menggunakan value chain analysis membantu dalam menentukan prioritas dalam merencanakan pengembangan sistem khususnya pada pengelolaan data UMKM. Gimana, Bu? Lalu untuk penelitian yang kelima, menurut Maimuna et al. Tahun 2021 meneliti bahwa keberadaan usaha mikro, kecil, menengah UMKM sangat mendukung bagi kehidupan perekonomian, khususnya dalam pemenuhan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Penelitian yang berjudul Pendampingan Manajemen Produksi Kerajinan Kayu pada UMKM Lancar Jaya Magelang, pengelolaan bagian produksi UMKM dapat juga dilakukan melalui optimalisasi proses produksi melalui pendampingan 5S. Permasalahan utama dari produksi di UMKM tersebut, pencatatan yang masih manual sehingga menyebabkan kehilangan data, kesulitan melakukan pengawasan terhadap stok bahan baku. Melalui aplikasi yang telah dibuat, maka dapat memudahkan pihak UMKM dalam mencatat. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian terdahulu membahas hal yang berkaitan proses klasifikasi dengan menggunakan metode random forest, serta berkaitan mengenai pembahasan UMKM dengan menggunakan platform penjualan secara online. Metode random forest memiliki pemilihan acak dalam menghasilkan simbol anak untuk setiap simpul atau simbol atas. Hasil klasifikasi dari setiap pohon diakumulasikan serta hasil klasifikasi yang sering muncul dapat meningkatkan sebuah akurasi yang tepat. Dengan demikian, dapat memudahkan proses klasifikasi penjualan berdasarkan platform. Pada penelitian ini menggunakan metode random forest berdasarkan data yang didapatkan sebelumnya. Ini menunjukkan tabel relevansi jurnal dengan penelitian. Saya menggunakan 4 jurnal. Lalu selanjutnya itu landasan teori, ada mengenai tentang UMKM, platform, penjualan, klasifikasi, random forest. Lalu masuk ke bab 3 untuk metodologi penelitian. Yang pertama menunjukkan bahkan untuk prosedur penelitian terdapat 1 identifikasi masalah, 2 pengumpulan data, 3 analisis data, 4 preprocessing, 5 data mining, dan ke-6 yaitu interpretation. Pada tahap pertama, penelitian dilakukan proses identifikasi masalah. Brand yang merupakan UMKM kategori fashion memiliki permasalahan terkait pendataan penjualan produknya. Pendataan tersebut belum sepenuhnya memberikan kemudahan bagi pemilik Branded untuk dapat mengelompokkan produk berdasarkan status penjualan dan platform penjualan yang dapat meningkatkan omset Brand. Masalah tersebut mengakibatkan pemilik Branded kesulitan menentukan platform penjualan, yaitu platform Instagram atau Shopee yang terbaik untuk Branded dan kesulitan menentukan stok utama sesuai minat pelanggan Branded. Hal ini sangat mempengaruhi pemasukan atau omset Brand. Untuk pengumpulan data, pada tahap kedua yaitu pengumpulan data yang terdiri dari penjelasan terhadap sumber data, periode data, dan jumlah data yang digunakan. Studi kasus penelitian ini dilakukan di Branded yang merupakan UMKM kategori fashion di area Mungkit
Kabupaten Magelang. Pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pemilik serta operator kasir penjualan toko Oma Brand. Beberapa sampel data primer yang didapatkan dari transaksi penjualan pada Oma Brand memiliki variabel yaitu nama produk, harga satuan, data penjualan per minggu, platform penjualan. Kolom paling kiri menunjukkan nama produk dari 60 data produk. Pada kolom Desember _1 merupakan data transaksi penjualan bulan Desember minggu pertama. Hal tersebut juga berlaku untuk minggu-minggu berikutnya. Kemudian, kolom paling kanan menunjukkan platform penjualan produk yang telah digunakan Oma Brand selama 3 tahun. Penjelasan dari yang tadi yaitu pada gambar 2, data 1200 record bersumber dari data penjualan selama 20 minggu. Selanjutnya yaitu analisis data. Masuk pada tahap 3, pada analisis data dan data processing menggunakan beberapa cara seperti data selection, data understanding, dan data visualization. Untuk yang pertama, data selection. Data transaksi penjualan seluruh produk dijualkan dalam 20 minggu atau 5 bulan dari bulan Desember 2021 hingga bulan April 2022 dari Oma Brand belum memiliki status atau label penjualan. Tahap selection data ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas atribut yang akan dikelola pada tahap selanjutnya. Dalam proses menambahkan status penjualan, pada hasil gambar ketiga, terdapat beberapa ketentuan. Ketentuan pertama yaitu penjualan produk setiap minggunya lebih dari sama dengan 100, maka dikatakan produk paling laris. Ketentuan kedua merupakan penjualan produk kurang dari sama dengan 15, yaitu dikatakan tidak laris. Ketentuan ketiga merupakan penjualan produk di antara 14 sampai 99, maka dikatakan laris. Ini adalah untuk gambar yang ketiga. Proses menambahkan status penjualan. Selanjutnya yaitu data understanding. Pada tahap data understanding, data dan transaksi dikumpulkan untuk diketahui atribut seperti nama produk, harga satuan, dan data penjualan dari minggu pertama bulan Desember hingga minggu keempat. Minggu pertama bulan Desember hingga minggu keempat bulan April. Platform penjualan dan status penjualan pada Oma Branded, data yang dihasilkan kemudian diproses menggunakan metode random forest serta tools notebook Jupyter Colab untuk proses pengkodingan. Lalu selanjutnya data visualization. Pada tahap data visualization terdapat beberapa visualisasi untuk menunjukkan dan menampilkan dari data Oma Brand. Pertama, melakukan visualisasi untuk menampilkan persentase jumlah produk berdasarkan status penjualan. Kedua, yaitu melakukan visualisasi untuk menampilkan data penjualan produk Oma Brand per minggu. Untuk yang ketiga, visualisasi untuk mengetahui platform penjualan yang mempengaruhi penjualan pada Oma Brand dengan melakukan filtering data terlebih dahulu berdasarkan platform penjualannya. Saya belum jadi dikit-dikitnya. Lalu untuk preprocessing, dalam melakukan pengelolaan dan pemodelan, data terlebih dahulu harus melalui proses yang disebut preprocessing. Hal ini bertujuan agar data yang digunakan pada pemodelan selanjutnya telah bebas dari noise sehingga kualitas model dihasilkan menjadi lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu data mining. Data mining adalah proses menemukan korelasi. Penelitian ini menggunakan algoritma klasifikasi random forest. Algoritma pemodelan klasifikasi random forest atau hutan acak adalah pohon klasifikasi yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data dalam respon multikelas. Dengan menerapkan data mining random forest tersebut dapat mengelompokkan atau mengklasifikasikan produk yang dijual berdasarkan platform penjualan. Lalu untuk tahap interpretasi data, serangkaian proses yang melibatkan pemeriksaan data melalui beberapa proses yang telah ditentukan. Karena itu, interpretasi data mencakup interpretasi hasil analisis data. Setelah menghasilkan mengenai klasifikasi, maka hasil pengujian dilakukan evaluasi dari conversion metric dan pengukuran menggunakan akurasi, precision, dan recall. Dapat dilihat pada persamaan 1 hingga persamaan 3, yaitu yang pertama adalah persamaan untuk akurasi, yang kedua adalah persamaan untuk recall atau sensitivitas, dan yang ketiga adalah precision. Untuk masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Untuk hasil, pada penelitian ini menggunakan aplikasi Jupyter Notebook Anaconda versi 3 untuk menyelesaikan klasifikasi penjualan pada Oma
brand sesuai pada metodologi penelitian pada bab 3 terdapat beberapa hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan pada beberapa subbab di bawah ini. Untuk yang pertama, untuk identifikasi masalah, tahap pertama sesuai metodologi penelitian yaitu identifikasi masalah, belum adanya pengelompokan produk berdasarkan status penjualan dan platform penjualan. Jika masalah tersebut terdapat penyelesaiannya, bisa meningkatkan omset OMA brand dan lebih memudahkan pemilik saat penjualan. Hasil untuk pengumpulan data, hasil dari pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara menghasilkan data transaksi penjualan seluruh produk yang dijualkan dalam 20 minggu atau 5 bulan dari bulan Desember minggu pertama 2021 hingga minggu keempat bulan April tahun 2022. Data yang berjumlah 1.200 record bersumber dari data penjualan selama 20 minggu dengan platform Instagram dan platform Shopee. Hasil dari analisis data, pada tahap describe data menghasilkan data penjualan rata-rata dari harga satuan sebesar 92.650 terdapat pada penjualan minggu keempat. Selanjutnya, harga satuan produk OMA brand dengan harga penjualannya tertinggi yaitu 225.000 dan harga terendah 35.000. Pada data penjualan OMA brand ini tidak terdapat missing value ataupun duplikat data. Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat dilihat pada gambar 5 dan gambar 6. Ini adalah gambar 5 hasil data describe penjualan pada OMA brand dan selanjutnya gambar 6 yaitu hasil cek missing value data penjualan. Selanjutnya, pada tahap analisis data, terdapat beberapa proses visualisasi data. Visualisasi yang pertama yaitu menampilkan persentase jumlah produk berdasarkan status penjualannya. Untuk persentasenya yaitu untuk penjualan yang tidak laris menghasilkan 70%, untuk yang paling laris 8,33%, dan untuk yang laris 21,67%. Lalu selanjutnya visualisasi yang kedua, hasil visualisasi berdasarkan penjualan produk per minggu. Visualisasi selanjutnya untuk mengetahui platform penjualan apa yang mempengaruhi penjualan pada OMA brand. Dengan adanya melakukan filtering terlebih dahulu berdasarkan platform penjualannya, maka menghasilkan platform Instagram yang penjualannya paling banyak dari data transaksi OMA brand dari minggu pertama bulan Desember hingga minggu keempat bulan April dapat dilihat pada gambar 9. Ini merupakan hasil perbandingan platform penjualan OMA brand setelah divisualisasikan. Lalu hasil untuk preprocessing. Selanjutnya ke tahap 4, yaitu tahap preprocessing. Tahapan preprocessing data pada penelitian ini proses label encoding dan proses outlier. Label encoding merupakan proses mengubah data berbentuk string pada data penjualan dari OMA branded agar menjadi bentuk numerik bertujuan untuk memudahkan tahap klasifikasi. Dan pada tahap ini kolom yang di preprocessing yaitu variabel nama produk, platform, dan status penjualan. Dengan nama produk dari angka 1 hingga 60, lalu untuk platform angka 0 untuk Instagram, angka 1 untuk Shopee, dan untuk status penjualan angka 0 adalah laris, angka 1 paling laris, dan angka 2 tidak laris. Hasil dari label encoding untuk 5 dataset teratas dapat dilihat pada gambar 10. Ini adalah hasil dari preprocessing data. Lalu selanjutnya adalah hasil pada gambar 11 tersebut menampilkan outlier. Pada penjualan produk OMA brand terdapat outlier paling jauh yaitu pada di antara titik 160-an. Pada penelitian ini menggunakan data penjualan produk pada bulan Desember minggu keempat. Dapat dilihat pada gambar 11. Pada gambar tersebut terlihat batas atas, batas bawah pada outlier dengan menentukan Q1, Q2, dan Q3. Hasil dari detect outlier pada bulan Desember minggu keempat yaitu terdapat 5 produk yaitu jilbab journey, penjualan di Shopee, kaos penjualan di Instagram, kaos penjualan di Shopee, cardigan Nux penjualan di Shopee, sweater penjualan di Instagram. Lalu selanjutnya hasil dari data mining. Kehadiran variabel memudahkan analisis masalah. Variabel juga sangat penting, terutama dalam penelitian. Kemudian membagi data training dan data testing. Dengan data testingnya dalam 40%, untuk random state-nya 0, bertujuan untuk menjamin nilai yang dihasilkan konsisten. Setelah data testing dan data trainingnya sudah ditentukan, langkah selanjutnya yaitu ke proses klasifikasi. Training data pada penelitian ini menggunakan algoritma random forest.
Untuk selanjutnya yaitu hasil tree random forest. Berdasarkan gambar 12 merupakan hasil tree random forest yang membentuk setiap cabang dari pohon merupakan pembagian yang diperoleh dari 24 hasil uji. Dan titik sampel 2 dan 1 merupakan akhir dari sebuah pohon yang menggambarkan hasil baik berupa klasifikasi random forest. Lalu untuk hasil interpretasi, mencakup interpretasi hasil analisis lalu menghasilkan klasifikasi. Setelah itu terdapat pengujian yang dilakukan dengan conversion metric. Pada gambar 13 merupakan hasil dari akurasi berdasarkan algoritma random forest. Penelitian ini menghasilkan akurasi keseluruhan bernilai 92% serta hasil untuk perhitungan recall precision F1 score. Untuk gambar 13 merupakan hasil akurasi berdasarkan algoritma random forest, dan untuk gambar 14 adalah hasil conversion metric. Untuk pembahasan, berdasarkan hasil proses klasifikasi, serta telah mengimplementasi metode algoritma, maka akan diuraikan dalam beberapa pembahasan. Dengan data yang telah diperoleh, selain mendapat informasi mengenai jumlah pengikut pada platform online UMKM, saat wawancara yaitu menghasilkan data transaksi penjualan UMKM OMA Branded untuk rekapan data transaksinya masih dengan tulis manual, dan jika sudah terkumpul banyak transaksi dipindahkan pada sebuah sistem rekapan transaksi dengan data transaksi penjualan produknya yang belum sepenuhnya memberikan kemudahan bagi pemilik. Pada penelitian ini mempersiapkan data dengan diolah sebelum ke klasifikasi, yaitu menggunakan Microsoft Excel dengan data primer yang didapatkan dari transaksi penjualan OMA Brand yang memiliki beberapa variabel. Hasil dari tahap pengumpulan data 5 bulan, data berjumlah 1.200 record dengan rumusan masalah pada ini, yaitu agar dapat mengetahui dan menghitung klasifikasi penjualan berdasarkan platform dengan menggunakan metode random forest pada UMKM OMA Brand dengan mengharapkan hasil yang dapat digunakan sebagai solusi pengembangan strategi pemasaran UMKM OMA Branded untuk meningkatkan pemasukan penjualan. Pada klasifikasi data penjualan berdasarkan platform dengan menggunakan metode random forest menghasilkan akurasi keseluruhan saat pengujian dengan conversion metric, yaitu bernilai 92%. Pada gambar 15 merupakan hasil dari prediksi klasifikasi berdasarkan data testingnya yang bersumber dari data penjualan selama 20 minggu. Pada OMA Brand, kolom paling kiri menunjukkan nama produk dengan ditunjukkan dengan kode karena sudah melewati proses preprocessing. Pada kolom _1 merupakan data transaksi penjualan bulan Desember minggu pertama. Hal tersebut juga berlaku untuk minggu-minggu berikutnya. Kemudian setelah itu terdapat kolom platform yang menunjukkan platform yang digunakan pada penjualan produk. Berikutnya kolom paling kanan merupakan hasil dari prediksi klasifikasi OMA Branded menggunakan algoritma random forest. Hasil dari klasifikasi tersebut menghasilkan beberapa produk paling laris dengan menggunakan platform Instagram. Untuk kesimpulannya yaitu, pertama menghasilkan bahwa data penjualan dari OMA Branded dapat diklasifikasikan dengan metode random forest, dikarenakan bahwa data yang disimpan pada dataset training tidak memiliki kesamaan dengan data dalam data uji atau data testing. Untuk yang kedua, menghasilkan nilai precision nilai positif atau true positif dengan keseluruhan prediksi nilai positif. Yang ketiga, menghasilkan nilai recall. Dan yang keempat, menghasilkan nilai F1 score. Dan yang kelima, bahwa pada penelitian ini lebih baik memilih recall yang nilainya tinggi karena lebih baik algoritma memprediksi status penjualan tidak laris, tetapi sebenarnya status penjualannya produk tersebut laris ataupun paling laris. Karena dapat mempengaruhi OMA Branded lebih meningkatkan kembali strategi marketing dan hal tersebut pengaruh pada omset OMA Branded. Dan yang keenam, menghasilkan nilai akurasi menggunakan klasifikasi random forest pada data penjualan produk OMA Brand ini sebesar 92%. Lalu yang ketujuh, klasifikasi tersebut menghasilkan bahwa produk paling laris adalah kaos dengan penjualan platform Instagram dan juga jilbab journey dengan penjualan platform Instagram. Maka dari itu, platform penjualan Instagram sangat mempengaruhi penjualan pada OMA Branded tersebut. Untuk saran
Dari hasil klasifikasi pada penelitian ini perlu adanya beberapa evaluasi, sehingga penulis memberi saran sebagai acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya mengembangkan metode yang berbeda agar hasil akurasi pada klasifikasi yang akan mendatang lebih baik lagi. Pada visualisasi dan data transaksinya perlu ditambahkan lagi agar visualisasinya lebih banyak variasi serta data transaksinya dapat ditunjukkan dan ditampilkan secara detail. Terima kasih. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Rindi. Ini langsung saya handle ya. Nih, Bu Adinya lagi ada urusan sebentar. Oke, suara saya bisa didengar Mbak Rindi? Oh, bisa, Pak. Oke. Sebelum mulai masuk ke pertanyaan, ini mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Jadi yang pertama, dari sisi waktu nantinya, dari presentasinya itu biasanya maksimal 10 menit ya. Tadi kan ini lama ya. Memang sengaja tadi nggak saya stop, nanti biar nanti aja di akhir dikasih tahunya. Nah, terus jadi nanti mungkin bisa disiapkan dulu ketika buat PPT itu kira-kira paling biasanya 10 slide atau 10 slide itu udah banyak banget. Maksimal 10 slide itu nanti mungkin estimasi kan berarti 1 slide 1 menit ya. Nah, jadi nanti setelah dibuat itu coba latihan. Kira-kira 10 menit selesai enggak atau lebih. Sama masalah konten presentasi itu tadi kayaknya masih banyak kopas dari skripsi ya, naskah ya. Ya. Nah, kalau bisa di PPT itu jangan banyak teksnya. Jadi apa namanya? Dimunculin aja poin-poinnya kayak di latar belakang tadi kan masih penuh dengan paragrafnya. Nah, itu kalau bisa dimunculin poinnya, misalnya poin ini apa, nah baru dijelaskan. Jadi sesuai namanya PowerPoint kan berarti apa namanya? PowerPoint itu ya apa namanya? Hanya menyampaikan poin-poin penting, tapi kita menjelaskannya secara tersirat. Yang ada di tampilan PowerPoint itu yang penting-penting aja, dan jangan terlalu banyak teks. Ya itu. Kemudian langsung masuk ke pertanyaan ya. Sudah siap ya? Iya, Pak. Pertanyaannya di sini saya lihat tadi saya mulai dari yang pertama di tujuan permasalahan itu sepertinya kok terlalu panjang gitu. Jadi kalau di sini itu kan nah ini berdasarkan rumusan bla bla bla, maka tujuannya adalah melakukan klasifikasi ini yang mengharapkan hasil yang dapat digunakan. Nah itu nggak perlu. Jadi nggak usah ditambahin mengharapkan hasil yang ini dapat digunakan sebagai solusi bla 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 bla. Jadi tujuannya ya sekedar menjawab dari rumusan saja gitu ya. Dan itu nanti ada tempatnya tersendiri nantinya di bab berikutnya. Kemudian untuk infusnya atau tinjauan pustaka yang dipakai atau referensi yang relate itu saya lihat kurang fokus terhadap topik utama yang dikerjakan ya. Ini saya belum masuk ke pertanyaan, saya masuk ke syarat dulu. Jadi apa namanya? Kalau tadi ini kasusnya itu membahas tentang klasifikasi ya, yang artinya kan itu salah satu metode dari machine learning, data mining, random forest. Nah, itu fokusnya untuk tim pusnya ya cari apa namanya metode-metode ini kebetulan ada forest yang digunakan. Nah, carilah yang apa namanya penelitian yang terkait yang menggunakan random forest. Kemudian nanti juga sama seperti di Mbak Duana tadi. Kenapa alasan menggunakan random forest? Karena kan banyak untuk klasifikasi itu kan ada naive bias, SVM bahkan itu jauh lebih baik. Kemudian dan sebagainya. Karena ini kasusnya klasifikasi gitu ya. Nah, itu nanti mungkin bisa dicari apa namanya jurnal-jurnal terkait yang memang mengatakan bahwa random forest telah diuji dengan metode yang lainnya di kasus ini tuh dia jauh lebih bagus dari sisi performnya. Kemudian kalau berbicara mengenai apa namanya
ini tadi kan kalau saya lihat di tinjauan pustakanya itu ada sekitar 2-3 penelitian yang dia fokusnya malah ke UMKM. UMKM ya, UMKM sama bisnis digital ya, ya kan? Iya, Nah, strategi. oke. Nah, di sini kan tadi fokusnya ke klasifikasinya, ya kan? Nah, kemudian kalau tadi kan ngomongin ke rekapan data yang dari manual ke ini atau mungkin UMKM itu sekarang larinya kemana dan sebagainya untuk apa namanya pemasaran dan sebagainya. Nah, itu kan malah agak melebar dari topiknya, ya kan? Nah, coba itu dibikin mempersempit. Misalnya di sini saya kasih contohnya coba cari misalnya penelitian yang kalau kita konteksnya klasifikasi itu kan pasti yang jelas ada pembagian rasio dataset. Nah, itu mungkin ada penelitian yang terkait tentang rasio dataset yang baik atau ideal atau mungkin yang kebanyakan orang gunakan tuh di penelitian seperti apa, pembagiannya seperti apa. Nah, itu mungkin malah bisa. Atau dari sisi reprocessing yang digunakan. Nah, itu kan tadi ada tahap reprocessing juga. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke bagian tinjauan pustaka. Pokoknya yang relate dengan tujuan utamanya tadi apa, mengklasifikasikan penjualan itu kan. Nah, harusnya fokus ke arah sana. Terus mungkin langsung mulai masuk ke pertanyaan di sini. Ini kan kalau saya baca tadi datanya itu belum berlabel, Iya. ya kan? Nah, kemudian kalau apa namanya konteksnya di dalam data science, ya, itu kan ada 3 unsur yang dia berkolaborasi ya. Yang pertama jelas dari si informatika, dari rumpun ilmu statistika karena di sini pakai statistika juga dan dari rumpun ilmu pakar yang lain ya. Nah, di sini misalnya kita membicarakan tentang kalau penjualan kan ekonomi yang mungkin kita pakarnya ke orang ekonomi dan sebagainya. Nah, proses labeling ini kan adalah proses data acquisition ya atau mengakuisisi data. Nah, proses akuisisi data itu salah satunya melakukan pelabelan. Nah, itu seharusnya idealnya itu dilakukan oleh pakar ya. Jadi tidak sembarang kita melabeli sesuka kita gitu ya. Contohnya misalnya kalau saya ingin membuat sebuah klasifikasi ini teksnya ini masuk ke sentimen positif negatif tentang yang politik atau apa itu, nah saya harus dengan pakar politiknya gitu. Ini nanti di naskah ini dasar acuan menentukan labelnya itu Mbak Rindi pakai apa? Langsung dijawab aja, Pak. Boleh dijawab langsung. Kalau saya kan kemarin hasil wawancara dari UMKM-nya itu, Pak, itu kan bisa dikatakan laris dengan produk itu penjualan online di online itu bentar. Nah, ini Pak, dari hasil wawancara itu kan dari pihak UMKM-nya itu ketentuan pertama jika penjualan produk setiap minggunya tuh lebih dari sama dengan 100, maka dikatakan produk itu paling laris. Lalu ketentuan kedua merupakan penjualan produk kurang dari sama dengan 15, yaitu dikatakan tidak laris. Lalu untuk ketentuan ketiga merupakan penjualan produk di antara 14 sampai 99, maka dikatakan laris. Seperti itu, Pak. Besok kalau bridging
Oke, jadi itu tadi ya, dari labelnya didapat dari wawancara sama si penjualnya yang bersangkutan ya. Iya. Oke. Kemudian, nah itu kok bisa di sini klasifikasinya paling laris, tidak laris, dan laris. Iya. Nah, ini kan yang paling laris itu lebih banyak atau sama dengan 100 penjualan, iya kan? Terus yang tidak laris itu lebih sedikit atau sama dengan 15 ya? Iya. Nah, Kurang dari tapi 15 ini. nah ini kan kurang dari atau sama dengan 15 ya? Artinya 15 akan masuk ke tidak laris kalau penjualan 15, ya kan? Nah, Iya. terus di sini kok yang laris malah 14 sampai 99. Padahal 14 itu 15, kan 14 itu nanti kalau dari sisi sekuensial logikanya kalau di sini kan dia masuk ke tidak laris jadinya, ya enggak? Tidak laris itu lebih sedikit atau sama iya, dengan 15. berarti. Nah, berarti kan 15 masuk ke tidak laris. Tapi ada satu kelas lagi 14 sampai 99 itu masuk ke laris. Nah, itu gimana? Berarti mungkin saya salah tulis, Pak. Nah. Yang kurang laris itu kurang dari sama dengan 13. Jadi Oke. katakan kurang laris dan Atau tidak untuk laris 14 sampai 99 itu laris, lalu untuk yang lebih dari sama dengan 100 maka dikatakan paling laris. Oke. Nah, kalau misalnya yang kurang dari atau sama dengan 13 tidak laris, nah itu masuk atau benar tidak membingungkan. Cuman kemudian di sini kalau dilihat di sini itu kan gap-nya itu terlalu tinggi. Gap yang kita lihat di sini misalnya tidak laris itu kalau hari ini penjualan dapat 13 pieces itu tidak laris produknya. Tapi kalau misalnya produk A terjual 13, berarti A tidak laris. Produk B terjual 14, dia laris. Nah, perbedaannya kan kemudian ke yang paling laris itu 100. Lebih besar atau sama dengan 100. Kan gap antara kelas tidak laris, gap laris sama laris banget itu kan sangat tinggi. Ya enggak? Iya. Nah, sebenarnya itu kasus itu bisa diselesaikan dengan clustering. Ya enggak? Kalau misalnya kita punya rentang data penjualan katakanlah dari 1, misalnya sampai katakanlah sampai di angka berapa, kita set sampai 150 atau 200 penjualan. Nah, dari 200 itu kita bisa cluster. Mana yang kategori itu tidak laris, mana yang laris, mana yang laris banget. Jadi dari sisi gap-nya itu tidak terlalu jauh. Karena kan kalau tadi dilihat, misalnya kerudung A terjual 13, kerudung B terjual 14. Padahal selisih 1 aja, itu sudah dikatakan tidak laris dan laris. Ya enggak? Kerasa banget kan itunya? Iya. Nah, saya nggak tahu di sini penjualnya itu asumsinya atau yang memiliki toko itu seperti apa. Tapi kalau dari sisi ini kan jadi sebuah pertanyaan, kenapa gap-nya kalau yang antara tidak laris, kemudian itu tadi dengan yang lain itu sangat tinggi. Nah, gimana? Lalu gimana Pak? Itu kan ketentuan dari sananya. Oke. Oh ya udah, kalau misalnya ya mungkin nanti pas ketika diuji sesungguhnya nanti mungkin bisa disampaikan aja. Sebenarnya bisa
kalau ditanyakan kenapa itu ya nanti bisa jawabnya sebenarnya itu bisa disolusikan dengan clustering gitu. Tapi memang ini karena ketentuan dari objeknya seperti ini ya udah kita menggunakan ini. Jadi tetap sementara ini, cuma nanti kalau ada penguji yang memang kurang terima dengan hasil klasifikasinya ini kok sangat jauh kelasnya, itu nanti Mbak Lidi bisa menyampaikan kalau ini sebenarnya bisa diklaster juga dalam menentukan kelasnya gitu ya. Oke. Kemudian di bagian bab 4 itu juga saya lihat tadi masih ada definisi, nanti mungkin dicek lagi. Di bab 4 itu nggak boleh ada definisi lagi gitu ya. Pokoknya definisi dan semuanya itu ada di bab 2 aja. Nah, kemudian di sini acuan penentuan pembagian data training sama testingnya tadi di mana? Apakah sudah dites dengan rasio pembagian yang lain dan hasilnya lebih buruk dan sebagainya? Iya, Pak. Ya, tapi rekapan yang hasilnya kurang itu tidak saya simpan. Saya cuma menyimpan dari akurasi yang udah akhirnya itu dari ini yang terakhir saya pakai data testing sama data training. Oke. Yang kemarin pakai berapa percobaan pembagian hasilnya? Saya lupa. Tapi yang saya pakai ini kan data trainingnya, data testing dengan data testingnya 40%, berarti data trainingnya 60%. Itu malah jauh lebih baik dibanding yang biasanya 80-20. Iya, saya sudah mencoba itu, nanti akurasinya jadi semakin berkurang. Oke, kalau misalnya memang sudah dicoba dan itu lebih di kasus ini lebih baik, ya sudah, nanti mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin kalau lebih baik masih ada hasilnya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa ditampilkan. Inilah hasilnya sudah dicoba berapa kali dan ini yang terbaik kayak gitu yang ditampilkan di naskah. Terus tadi sama dengan Mbak Duana ya, di pembahasan itu tidak perlu lagi disampaikan dari awal-awal. Ya kan, kalau ini masih awalnya kan diulangi lagi tuh di bagian mana? Karena kemarin dapat masukan Pak dari pembimbing, jadinya kalau bisa di pembahasan tuh dimasukkan keseluruhan hasilnya biar nanti penguji bisa tahu di pembahasan itu dari pembahasan data ataupun hasilnya itu ada di pembahasan gitu Pak. Jadi, makanya saya dari awal sampai akhir saya juga diletakkan di pembahasan. Oh ya, mungkin maksudnya itu dari keseluruhan hasilnya itu disampaikan. Jadi bukan lagi apa ya, seperti aku belum menemukan halaman berapa ya tadi itu terus. Di halaman nah ini kan masih detail banget tuh, 2 platform dengan follower sekian, reseller aktif sekian, sedangkan platform ini. Nah kalau ditambahkan mau ditampilkan di awal ya, saya pikir nggak perlu sedetail ini gitu ya. Maksudnya nggak usah disampaikan lagi ada followernya ada berapa, IG ada berapa, itu ada berapa. Jadi mungkin disampaikannya itu data yang ada berapa, kemudian ada berapa kelas, dan yang dilakukan apa saja, hasilnya seperti apa. Nah itu disampaikan di situ gitu. Terus nah ini fokusnya ini lebih ke klasifikasi statusnya atau ke platformnya. Artinya misalnya platformnya, berarti bukan tadi statusnya itu hanya untuk apa itu nanti jadi goal akhirnya itu
seperti apa dengan adanya ini? Platform yang digunakan itu apa sih yang bisa menambah pengaruh omsetnya itu, Pak? Berarti kan kalau platformnya itu kan diketahui dari barang yang paling laris itu apa aja yang dijual di Instagram atau di Shopee ya. Makanya ada status penjualan itu untuk mengetahui platform mana yang barang tersebut paling laris penjualannya. Oke, berarti nanti itu ya arahnya mungkin kalau kerudung A ini lebih laris di Shopee, kerudung B mungkin barangkali lebih laris di IG dan sebagainya gitu ya. Jadi kita bisa display-nya itu sesuai dengan tempatnya itu. Oke. Kemudian nah ini tadi saya lihat recall-nya bisa 100%. Nah itu kok bisa seperti itu? Kondisi datasetnya itu memang seperti apa ini? Apakah imbalance atau seperti apa? Maksudnya gimana, Pak? Di hasilnya tadi kan recall-nya 100% ya? Untuk penjualan yang tidak laris, itu 100%. Itu. Nah itu kenapa bisa sekian? Yang lain kenapa enggak? Atau gap-nya tadi juga lumayan kan? Ada yang 70 berapa, 70-an berapa persen, tapi yang tidak laku itu kok bisa 100% itu bagaimana? Karena kan nilai recall itu nilai kebenaran positif dengan keseluruhan nilai yang sebenarnya terjadi. Mungkin karena itu hasilnya 100% itu nilainya tinggi karena lebih baik algoritma memprediksi status penjualan tidak laris, tetapi sebenarnya status penjualan produk tersebut laris ataupun paling laris karena dapat mempengaruhi Oma branded lebih meningkatkan kembali strategi marketing dan hal tersebut pengaruh pada omset. Menurut saya seperti itu, Pak, karena kalau recall-nya itu tinggi berarti produk tersebut aslinya itu laris, tapi dikatakan tidak laris kan berarti mereka jadi nambah untuk pemasarannya bagaimana, jadinya kan tidak menurunkan omset. Tetapi kalau apa namanya produknya itu aslinya itu laris tapi aslinya tidak laris tapi hasilnya kok malah laris, nah itu mah nanti menurunkan omset. Oke. Tapi kenapa enggak fokus ke akurasi aja? Artinya misalnya kalau fokusnya pada parameter akurasinya itu kan berarti lebih tepat nih. Misalnya produk yang memang tidak laris ya kita akan up. Gimana caranya strateginya biar dia ikutan laris. Kalau yang laris ya sementara kita kan bisa konsen fokusnya ke produk-produk yang tidak laris itu bagaimana strateginya untuk produk yang tidak laris ini gitu ya. Kalau tadi kan misalnya yang udah laris ya kita tetap niat meningkatkan strategi marketingnya kan berarti yang diopen yang laris-laris aja, nanti yang tidak laris bagaimana gitu. Ya kalau misalnya kita fokus ke akurasi ya, itu kan ketepatannya. Jadi yang kelihatan yang tidak laris itu jadi salah satu perhatian utamanya. Bagaimana cara meningkatkan agar produknya ini ikutan jadi laris kayak gitu. Oke, kemudian sama di yang terakhir ini rumusan dan kesimpulan ya. Jadi di rumusan kalau kita memberikan pertanyaan A ya kita harus menjawab A juga. Jadi sesuaikan dengan apa yang kita tulis di rumusannya. Tadi mungkin saya ulangi dari yang dari Mbak Duana, saya berikan sampel misalnya saya membuat sebuah rumusan pengaruh penggunaan filter dalam akurasi gitu ya, dalam akurasi model misalnya ini saya contohkan. Tadi kan saya menuliskan pengaruh penggunaan filter. Nah, kesimpulannya itu harus menjawab dari rumusan yang saya berikan. Jadi misalnya kesimpulannya penggunaan filter ini berpengaruh terhadap akurasi jika keadaan datasetnya ini seperti ini.
akan tetapi tidak berpengaruh jika kondisinya seperti ini. Jadi bisa menjawab apa yang ditanyakan di rumusan, gitu ya. Coba nanti dicek kembali, relate nggak antara rumusan dan kesimpulan, gitu ya. Oke, nah mungkin kurang lebih itu semua Mbak Rindi. Jadi dari masukan dan juga pertanyaan tadi mungkin bisa coba digali lagi insight-nya, kemudian mungkin dari beberapa pertanyaan nanti bisa dicari jawabannya yang tadi saya tanyakan. Besok prepare barangkali itu ditanyakan juga gitu kan, kayaknya juga nggak tahu, saya ini hanya melihat dari sisi saya gitu ya. Oke, sebentar saya panggilkan Bu Adin dulu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rindi. Mungkin di sini saya review ya. Oh, sebelumnya berarti terima kasih pada Pak Reza sudah mereview dua mahasiswa saya atas nama Mbak Duana dan Mbak Rindi. Dan di sini ada beberapa masukan. Yang pertama terkait performa presentasi. Jadi teman-teman harus paham ya bahwa saat teman-teman perform di pendadaran itu secara garis besar akan menjadi nilai yang akan ada di ijazah. Kalau teman-teman ikut sempro, maka nilainya akan dirata-rata dengan seminar proposal. Tapi jika teman-teman hanya melakukan satu kali sidang, yaitu pendadaran, maka itu akan menjadi nilai mutlak untuk jadi nilai di pendadaran. Nilainya dapat dari mana? Nilainya dapat dari rata-rata yang memberikan penilaian. Jika ada 4 dosen, maka rata-rata dari 4 penilaian. Jika hanya ada 2, maka ya hanya 2 saja. Terus gimana kalau ada dosen yang tidak hadir? Nah, alhamdulillah untuk sekarang dosen bisa memberikan penilaian secara online. Kalau dulu dosen yang tidak hadir dianggap tidak bisa memberikan penilaian, sehingga kadang rugi, mahasiswanya udah dibimbing lama, tidak bisa datang, dia hilang kemampuan untuk menilai mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua terkait opsi yang dinilai. Jadi salah satunya kenapa tadi perform 10 menit untuk menyampaikan pemaparan. Dalam 10 menit itu teman-teman akan mendapatkan nilai, salah satunya adalah nilai presentasi. Kemudian saat ditanya oleh dosen penguji bisa menjawab atau tidak, itu juga bagian dari performa presentasi. Setelah itu yang dinilai selanjutnya adalah tentang naskah. Nah, untuk naskah ada beberapa hal seperti bagaimana referensinya, jumlahnya ada berapa, kemudian korelasinya antara bab 1, bab 2, bab 3 sampai dengan akhir, dan pembahasan. Untuk pembahasan khusus itu dinilai sendiri. Jadi sebetulnya tadi yang diberi masukan oleh Pak Reza tentang bagaimana penelitian di penelitian relevan, ada komparasinya atau tidak, alasannya kuat atau tidak, terus misalnya kayak tadi Mbak Rindi terkait label dan seterusnya, itu memang fokus pada konten. Setiap bab itu mewakili pada penilaian. Keseluruhan itu nanti akan dijadikan nilai secara utuh yang dirata-rata oleh jumlah dosen yang memberikan nilai. Nah, secara performa, tadi kalau untuk Mbak Duana, saya lihat monoton ya.
Dalam artian monoton, slide-nya itu hanya poin, terus Mbak Duana hanya membaca. Akan lebih baik jika dibuat PowerPoint yang sifatnya lebih menarik, sehingga kalimatnya sedikit dan fokus pada gambar. Kemudian teman-teman bisa cerita lebih banyak, jangan hanya membaca. Karena kalau membaca biasanya nilainya langsung di tengah-tengah atau netral. Nilainya kan terbagi dalam 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1 terendah, 5 tertinggi. Nah, biasanya kalau sudah nggak menarik gitu ya, itu nilainya langsung di tengah, 3. Padahal kan rugi, kita sudah di waktu yang sempit, sebenarnya kita bisa menabung poin yang lebih banyak, maka buat semenarik mungkin. Kemudian juga kalau tadi dari Mbak Rimbi, saya dengar cukup lama, padahal dipersilahkannya waktu 10 menit. Jadi jangan bertele-tele. Dibuat singkat padat, fokus pada poin-poinnya, sehingga memang harus dipastikan kalau misal mau 10 menit, dipersilahkan 10 menit, maka kebuat slide jangan lebih dari 8 misal. Anggap aja satu slide 1 menit. Tapi kalau mau sebentar-sebentar ya jangan sampai 15. Karena apa? Satu slide berarti singkat, tapi jangan hanya membaca terus ganti gitu ya. Tapi lebih pada menekankan apa maksudnya. Kemudian untuk masukan-masukan dari Pak Reza tadi saya dengar lebih pada penelitian ya, khususnya terkait metode. Dua-duanya ini kan memang fokus di data mining, sehingga dipastikan untuk kuat dalam pemilihan metode. Mau single moving average, mau random forest, harus ada bukti konkret jurnal yang memang menekankan bahwa metode yang teman-teman beli itu bagus. Kemudian yang lainnya terkait data ya, untuk Mbak Duana tadi juga kenapa datanya banyak kok yang dipakai hanya sebagian. Nah ini bisa dibuat sebuah review, misal kalau memang datanya nggak dipakai, apa mending dihilangkan saja, atau buat alasan yang memang kenapa data itu tidak bisa dipakai. Nah tadi kalau untuk Mbak Rindi ternyata belum sempat demo produk ya, jadi jangan sampai lupa untuk demo produk. Walaupun misal ada kemungkinan pembimbing akan keluar ruangan seperti saya tadi. Jadi teman-teman hanya bersama dengan dosen penguji. Nah, maka teman-teman harus banyak berinisiatif. Tadi habis naskah harus demo produk. Kenapa? Karena memastikan bahwa ini bagian dari riset saya yang menghasilkan sesuatu. Mungkin itu dari saya. Apa dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, khususnya yang tadi pemaparan, yaitu Mbak Rindi dan Mbak Duana? Izin bertanya, Bu. Yeah. Berarti kalau untuk pemaparan produk itu, jika PPT kita udah selesai tapi belum dari dosen pembimbing ataupun penguji belum mempersilahkan, kita inisiatif sendiri mau menampilkan produknya itu atau bagaimana? Ya, boleh. Sifatnya inisiatif, karena tadi kan sudah disampaikan rule-nya di awal. 10 menit melakukan pemaparan, nanti dilanjutkan langsung demo produk. Atau tadi saya bilang 5 menit. Artinya, teman-teman sudah diberikan waktu 15 menit. Gimana caranya untuk performa membagi waktu antara pemaparan dan demo produk. Karena 5 menit untuk demo produk itu pasti sangat mepet. Kadang biasanya ya dosen penguji ataupun pembimbing itu bukan tipikal yang nonton terus mahasiswanya presentasi gitu ya, kayak terpesona gitu, jarang. Kenapa? Karena memang biasanya mahasiswa kalau diperhatikan tuh salah tingkah. Jadi biasanya dosen tuh akan lebih sering ngobrol atau hanya nonton tapi banyak nunduk gitu ya. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi memberikan kelonggaran pada mahasiswa agar tidak tertekan atau tidak dalam kondisi under pressure. Nah, kalau misalnya nih karena kitanya biar mahasiswanya nggak under pressure, kitanya ngobrol. Dosennya kelupaan, persilahkan. Ya, inisiatif. Saya lanjutkan atau misalnya dengan izin, saya mohon izin Bapak Ibu untuk melanjutkan dengan demo produk. Pastikan mereka langsung, silakan. Nah, itu bentuk inisiatifnya seperti itu. Daripada nanti sudah dianggap tidak ada, sudah dicecar pertanyaan, sebetulnya ada Pak, kok nggak dari tadi? Nah, jadi malah kena lagi nanti. Gitu Mbak Rindi. Ada lagi? Baik, Bu. Oke. Cukup teman-teman? Alhamdulillah ya.
Tadi juga saya lihat Pak Reza luar biasa mensupport teman-teman dengan pertanyaan yang cukup detail. Insya Allah penguji yang nantinya didapatkan teman-teman sesuai takdir ya, karena saya juga nggak tahu siapa, itu nanti akan diberikan yang terbaik, dan experience yang tadi didapatkan teman-teman dengan uji coba pendadaran ini bisa memberikan banyak insight dan memastikan lagi celah-celah yang ada di naskah teman-teman bisa diperbaiki. Karena kalau untuk skripsi fokusnya adalah pada naskah. Oh ya, saran saya persiapkan hard copy jurnal. Persiapkan hard copy jurnal, soft copy jurnal juga. Kalau mendadak ditanya, emang udah terbit? Kok saya nggak ketemu tuh? Gitu. Kan ada ya, maksudnya wajar lah dosen penguji yang walaupun tadi sudah disampaikan terbit Jurikom tanggal 31 Oktober, nggak ada tuh di Google Scholar, mana ini? Ah, bohong. Nah, itu kan daripada kitanya down, maka teman-teman langsung memberikan hard copy. Ini Pak, jurnal saya yang sudah terbit. Atau soft copy-nya kalau misalnya beliau sedang online. Gitu. Terus untuk revisi juga dipersiapkan, tadi masukan-masukan dari Pak Reza bisa direvisi, bisa disiapkan sehingga misalnya ada pertanyaan yang sama sudah ada di revisi. Sudah ada Pak di halaman sekian halaman revisi saya. Sepertinya cukup ya teman-teman ya. Semoga semakin yakin mempersiapkan untuk pendadaran insya Allah minggu depan. Yang belum mendaftar bisa segera mendaftar. Ada yang belum daftar? Oh iya ya, belum terbit kok ya. Karena memang belum bisa dijadwalkan karena pendaftarnya baru 2, harusnya 5. Ya, semoga tidak mundur-mundur karena Bu Pristi segera ke Denmark. Jangan sampai harus Bu Pristi terbang sampai sana. Ya Mbak Pristi ya. Ya, gitu dulu teman-teman. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ini ternyata chatnya lumayan ramai ya ini ya. Untuk yang tes kompre kemarin sudah saya pastikan, jadi mahasiswa penyetaraan tetap tes kompre, tidak ada bebas kompre. Nah, fokus pada CBT. CBT minimal berapa lolos? 51 poinnya, 3 bidang ya. Iya, belajar tentang network, algoritma dan software engineering. Software engineering dan networking. Terus ke tes keahlian. Tes keahlian menggunakan project ya. Nanti isinya dikasih. Oke. Ya gitu teman-teman. Jadi kemarin ada yang bertanya ke Bu Adin, loh bukan penyetaraan nggak pakai tes kompre? Ya itu hoax ya. Karena kita sudah coba pastikan kemarin mencari notulen dan lain sebagainya, ternyata tetap kompre. Begitu. Ya. Begitu, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Adi. Terima kasih, sama-sama. Sukses ya. Amin. Terima kasih Bu. Ya.